Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha level 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Belum kompak ya? Masih pada belum ini kayaknya ya, masih pada belum connect. Coba konsentrasi satu kali lagi ya. Ustazah pengen lihat semuanya bersemangat pagi ini di pagi yang cerah nih ya. Oke, nih di sini ada 41 orang ya. Gak apa-apa, nanti insya Allah semuanya akan bergabung ya. Satu kali lagi Ustazah tanya semuanya kompak ya. Ustazah pengen lihat nih semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha level 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu kan ya, kelihatannya fresh banget kalian ya. Ceria. Udah pada sarapan? Oh, ada yang belum. Kenapa belum? Ada yang sudah, alhamdulillah ya. Yang belum nanti sarapan ya. Karena ingat sarapan pagi itu penting ya untuk apa? Untuk kebugaran badan kita dalam menjalani aktivitas kita hari ini ya. Nah, aktivitas kalian itu cukup padat. Jadi harus sarapan ya. Oke. Yang mau ke toilet boleh. Yang mau ke toilet boleh, silahkan. Yang lagi sarapan, nanti sarapannya diteruskan lagi ya. Sekarang kita mulai dulu dan berdoa ya. Oke, coba Ustazah ingin tanya, hari ini bertepatan dengan hari apa ya? Apa coba Teteh Lova hari ini bertepatan dengan mana Teteh Lova teh? Nah, ini. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, Masya Allah. Tanggal berapa teh? Tanggal 10. 10 November. Hebat. Terima kasih Teteh Lova. Betul ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Nah, kalian gimana nih caranya memperingati Hari Pahlawan di era sekarang ini? Nah, kalian mah sudah enak ya. Jadi tidak perlu tidak perlu berjuangnya berperang seperti pahlawan-pahlawan zaman dulu. Nah, kalau di era sekarang ini seperti kalian sebagai seorang pelajar dalam memperingati Hari Pahlawan, kalian bisa menjalankan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu apa? Belajar ya. Nah, itu juga sudah bentuk sudah bentuk rasa menghormati kalian pada para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita ya. Jadi belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang semangat. Nah, kita kobarkan semangatnya bukan dengan berperang lagi, tapi dengan belajar, dengan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Nah, itu. Oke, coba hari ini sudah ada 47 orang ya. Sudah ada 2 screen di Ustazah. Ustazah ingin absen dulu seperti biasa yang Ustazah sebutkan. Senyum ya. Nanti. Oke, di screen pertama ada Lova 4C, Axel 4A, Ayang 4A, Almira Husna 4B, Zenda 4C, Hasya 4C, Keira 4A, Risyad 4A, Azam 4C, Davi 4C, Zenda 4C, Nadia Zahra 4B, Aradea 4C ya? 4C, Mufid 4B, Jasmine 4A, Adinda Kesya 4A, Gasani 4B, Panji 4A.
Sasmin 4A, Algi 4C, Alvaro kelas 4 apa? 4C, ya Alvaronya kemana ya? Alvaronya kemana ya? Ustazah zoomnya dengan sofa. Alfiansyah 4C, Aruna 4A. Arunanya kemana? Ini ada bunga ya. Bunga apa ini ya? Aruna 4A. Nah, itu udah ada. Aga 4A, Keandre 4A. Keandre kemana mukanya? Felis 4B, 4A maaf. Felis 4A, Queen Syah 4B. Sebelahnya Queen 4B ya, jadi digabung. Felis 4B. Ayu 4B, Zaki 4B, lagi ke toilet tadi ya. Oke. Zaki sudah? Oh, sudah. Oke, yang Ustazah sebutkan tadi, Algi kemana Algi? Nah, yang disebutkan tadi, senyum ya. Sebentar. Segila. Buat foto apa namanya? Snipping tuh, nggak jadi. Oh, print. Oh, itu mah Ani ya. Kalau Oke. Ya, yang Ustazah sebutkan tadi, senyum ya, hitungan ketiga. 1. Coba Ustazah pengen lihat semangat kalian di hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan ini. Coba begini ya. Semuanya ya. Semangat. ALK. 1, 2, 3. Oke. Sekarang tanggal 10. Nah, sudah ya. Sekarang di slide kedua. Ada Algi lagi 4C, Alvaro lagi. Alfiansyah 4C, ada Keandre lagi 4A, ada LK lagi, ada Felis lagi, ada Queen lagi. Kok diulang-ulang ya? Ada Queen 4B, ada Ayu 4B, Zaki 4B, Gazia 4B, ada Vivi 4C, ada Raka 4B, Risyad 4A, Ata 4B, Baim 4B, Fauzan 4C, Kailila 4C, Farah 4B, Almira Hasna 4A, Nadia 4B, Arkan 4C, Aga 4A, Khadijah 4A, Safa 4C, Alia 4B. Oh, Alia lagi dalam perjalanan ya. Mau kemana Alia? Almira 4C, Ayu 4B. Ada yang belum tersebutkan namanya? Fauzan 4C, sudah? Sudah semua ya? Mohon maaf jika ada yang belum tersebut karena ini di Zoom-nya suka pindah-pindah ya. Oke, yang tadi disebutkan, yang barusan disebutkan, sama seperti tadi ya di slide pertama, tunjukkan semangatnya di Hari Pahlawan ini. Kalian juga sebagai pahlawan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah. Coba Ustazah lihat lagi ya. Ada yang belum terpanggil kah? Sekarang sudah ada 55 orang. Alhamdulillah ya. Sudah ya? Oh iya betul. Nah, di sini karena cuman ada 2 slide padahal sudah 54 orang karena yang tidak tersebutkan berarti itu menutup kameranya ya, jadi tidak muncul di layar. Jadi yang masih ditutup kameranya boleh dinyalakan ya.
Oke, untuk mengawali pagi kita supaya berkah, kita mulai dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Coba ada yang mau nggak? Siapa yang mau? Coba yang berani. Aradea. Oke, mana Aradea? Mana Aradea ya? Oh, ini dia. Insya Allah, Aradea raise hand. Ya. Ya, Assalamualaikum Aradea. Waalaikumsalam. Sehat Aradea? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Aradea boleh pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo. Istiadah dan Bersiap. sikap berdoa. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Begitu aku ridho billahi pada Allah min dari Rabbu Jabil Islami dan itu agamaku wabi Muhammadin dan Muhammad itu Nabi ya Nabiku Rasul dan Rasulku Rabbi ya Allah zidani tambahkan aku ilmu warzuqni dan rizki fahman kefahaman syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Alamin. alamin. Maliki yaumiddin. Karena bodoh iya nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku berlindung billahi pada Allah min dari asyaitoni setan ar-rajim Yang tertutup. Bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang, maliki segala puji lillahi bagi Allah Rabbu wabil yang memelihara al-alamin semesta alam ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang, maliki yang merajai yaumi hari diri pembalasan, iyaka hanya padamu kita minta pertolongan dirinya tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus, siratal jalan yang yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, goiri bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka, waladdallin
dan bukan orang-orang yang sesat. Tasdik sadaqallahul azim. Rapi-rapi. Oke, terima kasih ya Radea. Hebat. Ada yang ketukar-tukar ya tadi, nggak apa-apa. Hebat sudah berani. Nah, itu salah satu meneladani ya para pahlawan kita dahulu ya. Semangat, berani, dan percaya diri ya. Oke. Nah, sekarang ngapain lagi nih? Seperti biasa ya, karena minggu lalu kita hanya bertemu beberapa hari ya, seperti biasa kita selalu murajaah perkalian ya. Jadi untuk minggu ini masih di perkalian 4 ya. Sudah pada hafal? Sudah, alhamdulillah. Coba Ustazah ingin nanti Ustazah barangkali di sini di antara kalian ada yang les ya, mau di Kumon atau mungkin les privat atau bimbel. Nah, biasanya kan suka dikasih tahu tuh cara cepat menghafal perkaliannya bagaimana. Ustazah nanti ingin sharing ya bagaimana caranya Teteh AA di sini yang sudah hafal atau bisa hafal perkalian gimana caranya? Mau apakah pakai lagu ataukah pakai ada cara cepatnya bagaimana? Kita sharing sama teman-temannya ya, biar yang lainnya juga pada bisa ya. Oke, coba siapa yang mau memurajaah perkalian 4? Coba Aradea lagi. Siapa? Oke, Danin. Danin teh 4 apa? Danin 4C ya? Danin, coba. Teteh Danin. Perkalian 4, Ustazah. Iya, betul. Perkalian 4 aja. 4. Ya, 1 dikali 4. 4, 1 dikali 2, 8. Ulangi. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. Dikali 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 24, 28. 20 dikalikan 4. 28. Nah, terus 31. 8 dikalikan 4. 31. Mas, kurang tepat. 8 dikalikan 4. 8 dikalikan 4. 28 ditambah 4. 28. 32. Tuh. Terus 36. 9 dikalikan 4, 36. 6 dikalikan 4, 10 dikalikan 4. 10 dikalikan 4. 40. 40, good. Hebat Teteh Danin, terima kasih. Sudah berani, oke. Aradea lihat buku. Aradea mah ngelihat buku apa ya Aradea ya? Bukan perkalian kan? Perkalian bukan? Bukan ya? Apa itu? Ustazah nggak jelas. Oke, sekarang coba Ustazah mau bertanya ya. Seperti biasa, nanti yang Ustazah tanya boleh bertanya ke temannya ya. Siapa aja, mau dari 4A, 4B, 4C, boleh. Coba Ustazah ingin tanya 4A belum ya? Ustazah mau tunjuk 4A. Coba A. Aduh ini kedip-kedip. Mana ya? 4A mana ya? Arka. Coba Ustazah mau tanya Arka. 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 Assalamualaikum, di mana Arka? Udah boleh di unmute? Mana Arka? Sudah bisa di unmute Arka?
Oke, Arka boleh jawab pertanyaannya Ustazah ya? Mana? Arka 4A. Berapakah? Coba unmute dulu Arka. Arka, bisa di-unmute? Ada nggak? Ada permintaannya Ustazah ya? Nah, coba. Oh, nggak bisa di-unmute. Kenapa ya? Oke, kalau begitu diganti ya. Adinda Keisha. Kata Adinda, berapakah 6 dikalikan 4? 14. 6 dikalikan 4, Teteh? 14. Kurang tepat. 6 dikalikan 4. 24. 24. Good. Teteh Adinda Keisha mau menunjuk siapa? Gasani. Gasani. Oke, boleh di-mute sendiri ya, Teteh ya. Gasani. Mana Gasani? Sebentar. Gasani, assalamualaikum. Sudah di-mute, sudah di-unmute ya. Gasani, berapakah 9 dikalikan 4? 36. 36. Good. Terima kasih Teteh Gasani. Boleh tunjuk siapa lagi temannya? Yang belum? 4C. Coba 4C belum nih. Gasani teh 4 apa? 4B ya? Coba tunjuk 4C teh. Siapa? Hasya. Hasya. Oke. Terima kasih Teteh Gasani. Boleh di-mute sendiri ya. Hasya. Teteh Hasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Teteh Hasya, berapakah 7 dikalikan 4? 28. 28. Good. Terima kasih Teteh Hasya. Boleh tunjuk lagi temannya? Bebas. Siapa? Quinca. Quinca 4B. Oh, jangan perempuan terus katanya Teh. Coba tunjuk yang Ihwannya. Amar. Oke, Amar. Terima kasih Teteh Hasya. Boleh di-mute sendiri ya. Amar. Amar 4C ya? Amar. Assalamualaikum Amar. Salam. Oke, ini dia ya. Amar, gampang nih ya. Berapakah 8 dikalikan 4 Amar? 32. 32. Good. Terima kasih Amar. Boleh tunjuk temannya satu lagi? Aradea. Aradea. Oke, boleh di-mute sendiri ya, Amar ya. Aradea. Ya. Aradea, berapakah? Aradea nggak lihat buku, nggak lihat buku kan? Mana Aradea? Nah, ya bukunya tutup dulu. Good. Berapakah? Gampang kok ini mah. Berapakah 5 dikalikan 4? 20. 20. Good. Satu lagi deh, satu lagi temennya. Tunjuk. Banyak yang acung. Apa ya? Apa? Ayo. Lagi lihat-lihat. Ada yang ngangkatkan ya. Yang ngacung tuh, kasihan tuh. Siapa? Banyak. Ayo, 5 detik. Pak. Azam we, Azam. Azam, oke. Terima kasih Aradea. Azam, minggu lalu juga tidak tersebutkan oleh Ustazah ya, karena nggak kelihatan soalnya
Namanya belum diganti tuh Azam ya. Azam. Berapakah? Berapa ya? Ini juga gampang banget deh. Berapakah 4 dikalikan 4? 16. 16, good. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Meskipun belum semuanya Ustazah cek, tapi Ustazah yakin kalian sudah pada hafal di luar kepala ya perkalian 4. Sudah mantap. Oke. Untuk pembukaan Ustazah cukup sampai di sini ya. Selanjutnya akan apa coba? Hari ini Tartili atau Ziyadah? Oke, siapkan ya, siapkan buku tartilinya dan duduk yang tenang, yang tertib ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hana yang sudah memimpin doa pembiasaan pagi. Selanjutnya kita akan apa coba? Kita akan tartili ya, review materi tajwid yang ada di tartili ya. Tapi sebelumnya kita doa belajar dulu. Ada yang mau memimpinnya? Coba raise hand, raise hand. Ini apa ini? Saya juga belum lihat ini apa. Backgroundnya. Pahlawan sepanjang masa. Sudah hitung ya. Ayo yang mau pimpin doa, raise hand. 1, 2, 3. Oke, Ustazah akan menulis secara acak. Siapakah dia? Nadia Zahra 4B. Teteh dibuka mikrofonnya ya. Yup. Tahu sudah yang tadi itu Udah. Oh, itu resen yang tadi. Oke. Sudah ganti. Sebenarnya sih. Oh, di sini ada AA. Arkan 4C. Arkan sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, AA tolong itu ya pimpin doa belajar. Awalnya teh gimana? Awalnya mah isti'adadan. Isti'adadan doaan. Awalnya ta'awud sok nanti sama Ustazah dibantuin sok. Isti'adzah Siap. sikap berdoa. Stop. Ayo semuanya sikap berdoa, tangannya ditengadahkan. Jangan ada yang lamun. Apalagi mainin sesuatu ya. Ayo berdoa dulu supaya lancar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ard zal jalali wal ikram. Arkan suaranya mana ya? Tilaturong. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik tulzima qalbi hifdha kitabik kama alamtani warzuqani an atsluwa alan nahwil ladzi yuradika anni. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Terima kasih Arkan sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya adalah murojaah. Kita murojaah dulu ya. Hari ini hari Selasa berarti murojaah doa, ruku, sujud, dan i'tidal.
Sini Ustazah mau lihat tadi dari 4C sekarang siapa ya? Dari 4. Nih ada Teteh Hodijah. Tolong pimpin doa ruku sujud dan itidal. Oh ini raka asajin ilal hamam. Tafadol. Sudah? Oh tadi sudah. Iya udah. Oke. Yang belum siapa ya? Tadi Ustazah tidak mendengar secara jelas dari Ustazah Hana. Yang belum. Tadi yang udah siapa? Sudah. Oke, Ustazah akan memilih yang bilang jangan aku. Wah, Ustazah ingin yang bilang jangan-jangan itu bisa merubah ya. Kan kata Ustazah, ayo berani berbuat baik, malu berbuat jahat ya. Jadi jangan aku nggak mau, aku malu ini itu. Kalau misalnya belajar mah harus diusahakan ya, teteh ya. Diusahakan berani latihan. Jadi banyak latihan. Dulu juga ustazahnya di sini ya dulu kalau misalnya berbicara di kelas awalnya suka nggak lancar, malu, takut. Tapi kalau dilatih insya Allah bisa. Siapa ya? Ustazah akan memilih secara random. Random tau nggak? Random secara acak. Siapakah yang akan terpilih untuk membacakan doa ruku, sujud, dan ittidal? Kalau udah terpilih, mau nggak mau harus mau ya. Kan dikasih kepercayaan sama ustazahnya ya. Siapa ya? 4C berarti sekarang 4B ya. 4B ustazah ingin memilih. Teneng. Para. Ya Us. Para tolong pimpin ini ya. Murojaah doa ruku sujud dan itidal. Ya Us. Alhamdulillah. Dari ta'awud Us. Langsung aja doa ruku dan sujud gitu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Yang lainnya ikuti. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teteh Farah. Sudah murojaah dan membimbing teman-temannya supaya ikut. Ayo yang lainnya insya Allah doa ruku sujud dan itidal udah pada hafal ya. Kalau pas waktu di tes itu yang banyak belum hafal itu yang pabalyut bacaannya biasanya iftitah, iftirashi duduk di antara dua sujud sama pas tasyahud. Nah, itu harus itu ya. Harus dibaca dulu buku doanya atau ya kita murojaah bareng-bareng ya setiap pagi. Selanjutnya sebelum ke tartili itu kita akan murojaah al-mulk. Tapi murojaah al-mulknya nggak semuanya ya, karena kan udah banyak. Jadi Ustazah pingin dari ayat 21 aja karena waktunya juga terbatas. Oke, tadi katanya ada yang belum Ustazah. Siapa? Tadi ada yang belum. Tenang yang belum. Karena nanti kan tartili ya. Ustazah Dijah belum. Oh, Dijah belum. Ya, oh, Dijah tuh ya yang pimpin ini ya. Sekarang ada kamu. Ya, dan Siap. Dari ayat 21 ya Teh ya, almuknya. ya. Sampai ayat berapa Us? Sampai ayat yang kemarin, ayat 25. Baca ta'awud dari amman hadzal ladzi. Ya. Yang lain mengikuti ya, jangan melamun. Atau ini ada yang mengunyah, ini Fauzan masih mengunyah jam segini. Ayo, sarapannya nanti lebih pagi ya, A ya. Sok cepat habisin nih yang masih ngunyah-ngunyah ya. Ayo Teteh Khadijah baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
hadzalladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sip, sudah. Terima kasih Teteh Khadijah. Ayo yang lainnya yang belum hafal sampai ayat 25 semangat ya. Insya Allah bisa ketika kita niat untuk menghafal Quran. Makanya kan kemarin kuncinya 3 ya. Niat yang kuat, terus bersungguh-sungguh dan harus istiqomah atau terus menerus ya, harus continue. Di sini ada yang ingat nggak waktu pas minggu kemarin sama Ustazah Adis sampai halaman berapa ya tartiliknya? Ada yang ingat nggak? Coba chatting. Jangan lagu untuk chatting. Jasmine Asadin Ilhamam, tafadholi. Astagfirullah ya. Abi Aisyah belum mandi nih, ngomong yang lainnya udah pada mandi belum? Coba yang udah mandi cung. Ini ada yang belum mandi. Ini udah pada mandi semua belum? Udah pada mandi semua? Hebat nih yang udah mandi. Karena kalau misalnya mandinya agak siang biasanya kurang seger. Jadi bagusnya itu membiasakan mandi pagi, kemudian sarapan, terus sholat duha ya. Ini AA Alfiansyah mengagetkan Ustazah. Ini Aji katanya nanya, Ustazah itu pakai background? Iya pakai background. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Alhamdulillah ya, di sini ada yang curhat, Aga udah mandi. Ya, alhamdulillah. Aji juga udah mandi, bagus. Ini sampai halaman berapa waktu sama Ustazah Adis? Ingat nggak kalian? Ustazah ingatnya jilid 5 udah mau akhir-akhir. Kalau Ustazah tebak aja ya waktu itu akhir-akhir itu sama mana ya? Ini nggak ada yang ingat? Oh, Arkan nih katanya 45. Makasih ya Arkan ya. Coba Ustazah lihat dulu. Halaman 45 nggak ada AA. Tartilnya juga sampai halaman 43. Halaman 45 mah tuh yang di belakangnya yang coret-coret. Aduh, Arkan main. Oh, kata Hasya sampai 43. Oh, berarti udah beres ya? Udah beres ya? Oke, berarti sekarang kita jilid 6 ya. Jilid 6 sebentar ya, sudah buka dulu. Loading, seperti biasa, loading dulu. Loading. Nah, kalau di jilid 5 itu kan kita belajar hukum nun mati atau tanwin ya. Nah, yang perlu diingat itu ketika kan ada yang ditahan, ada yang enggak. Yang ditahan itu ketika nun mati atau tanwin bertemu 8 huruf. Apa saja 8 hurufnya? Ada yang tahu nggak? Ini saya coret-coret ya.
Sudah pakai laptop? Ini ada yang nanya, iya pakai laptop KA. Ini yang saya review dulu ya. Reviewnya di Paint aja ya, di Paint. Sambil nunggu apa loading ini buka jilid 6-nya. Kita share screen dulu. Oh, ini juga loading. Sebentar ya. Kalau berhubungan dengan mesin itu harus sabar. Mesin elektronik. Nah, ini kita Paint ya. Kalau dulu kalian kan kelas 3 nggak belajar TIK ya, langsung pas kelas 4 dulu. Kalau kelas 3 belajar TIK-nya, belajar pakai Paint. Enggak, ini mau ngejelasin tajwid. Ini jadi kenapa Ustaz pakai Paint mau ngejelasin tajwid nih? Iyanya baru mulai Arka sudah mencoret-coret. Atau kecoret, nggak apa-apa kalau kecoret ya. Nah, nih, jadi yang tidak usah ditahan ketik kelihatan ya, yang tidak usah ditahan ketika nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu huruf apa ya? Nih, sudah akan menggambar. Ketika nun mati atau tanwin, kita pakai yang tebal, ketemu huruf alif, a, h, a, o, sama dua lagi ya, lam sama ro. Jadi nih, yang tidak usah ditahan ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf aha, aha, go, ho, la, ro. Jadi ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini gitu ya. Berarti berapa ini? 8 huruf ini itu tidak usah ditahan. Kenapa? Karena yang ini, yang baris pertama itu huruf izhar atau ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini berarti dibacanya jelas ya. Nah, kalau yang ini lam sama ro itu biasanya sih ada tanwin lagi di depannya. Kayak gimana? Jadi ini masih loading juga. Jadi itu yang diingat ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf yang ini aha, aha, go, ho, lam sama ro itu tidak usah ditahan. Jadi dibacanya kalau yang baris pertama dibacanya jelas, kalau yang ini biasanya apa sih dimasukkan ke hurufnya karena biasanya di sininya ada tasydid di depannya. Gitu. Ngerti nggak? Oh ini ada yang suka gambar di Paint juga kan? Saya itu Windows 10. Aji pakai laptop ya. Ngegambar. Oh, Aji mah suka pakainya Paint 3D ya. Ini saja yang 2 dimensi aja. Kalau yang 3D soalnya harus itu ya apa sih pakai ketebalan kayak gitu-gitu kan 3 dimensi. Dulu sebentar ya Ustazah lihat lagi ini apakah masih loading. Kayaknya yang paling review jilid 5 aja ya. Kita sekarang yang halaman terakhir, yang halaman 43.
Saya stop dulu ya share-nya. Ingat ya, jadi kalau misalnya ada nun sukun atau tanwin bertemu 8 huruf tadi, a, ha, go, ho, lam, ro, itu tidak ditahan. Ya. Sekarang kita latihannya yang halaman 43. Jadi minggu depan, nanti hari Kamis itu nanti jilid 6 ya. Saya share screen dulu sebentar. Ini tadi yang jilid 6-nya masih loading. Nah, udah muncul? Ada nggak? Ada ya. Cek. Bentar, biar gampang ini dirapihin dulu tampilan kaliannya sama partisipan sebelah sini supaya gampang sama kolom chatting. Nah, udah. Ini kita perbesar sedikit. Udah ya, cukup ya. Ini tadribatun di jilid 5. Jadi kita akan mempraktekkan yang tadi ya, ketika tanwin bertemu huruf-huruf selain yang tadi, yang 8 tadi berarti ditahan. Tapi kalau misalnya, oh Ustaz suaranya kecil, oke. Cek. Udah gede belum? Gede. Jadi kayak bapak-bapak suaranya. Coba Ustazah cek dulu ya konsentrasinya kalian nih. Kita cek konsentrasi lewat gerakan tangan. Tangannya simpan depan dulu. Ini kelihatan tangan Ustazah. Nah, kalian juga sama tangannya dikedepanin kayak gini. Sebelum dimulai ya. Pertama diputar-putar dulu, putar-putar tangannya di depan muka, putar-putar gitu. Ini timbul tenggelam gitu ya, karena pakai background. Coba pegang hidung. Yang konsentrasi pasti pegang hidung. Yang nggak konsentrasi pasti pegang pipi kayak Ustazah. Lagi ya. Simpan lagi tangannya di depan. Putar. Pegang telinga. Coba nih Ustazah pengen lihat nih yang malah megang yang lain. Tolong ikutin Ustazah. Ini Lova nggak megang apa-apa. Lova, kenapa ngelamun? Sasmin juga. Oh, langsung megang. Tuh Fauzan Ustazah tadi bilangnya megang apa coba? Megang telinga Ustaz. Kenapa Fauzan gitu megang ini, megang dagu? Nih Kak Andre juga lagi apa Kak Andre? Kamu seperti sibuk mengetik apa gitu. Ya. Terakhir nih, cek konsentrasi. Tangannya di depan lagi, depan muka. Ayo Zenda kenapa? Zenda, ini masih pagi Zenda, kenapa sudah lelah kamu udah terkulai gitu? Tangannya ditaruh depan, diputar-putar. Pegang hidung. Yo, siapa yang hidungnya pindah ke mata? Nah, bagus. Alhamdulillah. Semua sudah konsentrasi, sudah lihat. Sekarang kita tadribatun dulu ya. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun. Nah, silakan Resen. Nih, yang baris pertama itu kan lihat nih, ada tanwin bertemu lam. Tadi lam termasuk di huruf yang ke-8 itu enggak? Termasuk enggak? Kalau enggak berarti gini, kalau iya berarti gini. Kalau lam termasuk enggak? Termasuk ya. Ini yang lain diam berarti. Berarti ini tidak ditahan, dimasukkan ke huruf lam. Coba saya contohkan dulu ya. Syakirol li an'umihi. Jadi enggak syakirol, enggak ditahan gitu ya, tapi syakirol li an'umihi. Di sini ada dua nih. Ada tanwin bertemu huruf lam. Tadi huruf lam termasuk yang 8 huruf tadi ya. Kemudian ada nun sukun, nun mati bertemu ain. Itu berarti dibacanya jelas. Jadi enggak syakirol, enggak ditahan. Syakirol li nggak ditahan juga. Kenapa? Karena tadi ingat ada yang huruf 8 tadi. Apa aja? A,
Alif, ha, ain, ha. Ada ha besar, ada ha kecil ya. Terus loin, kho, sama lam dan ro. Nah, sekarang Ustazah ingin apa sih? Pertama Ustazah tanya dulu ya. Tanya dulu, terus nanti kalian baca ya. Ustazah mau mengambil sampel 3 orang saja. 3 orang yang raise hand dan tadi belum dipilih ya. Coba kita lihat siapa ini yang sudah raise hand. 1, 2, 3. Sip. Ini siapa ya? Ini seorang AA, tapi ini namanya siapa ya? Coba dibuka ini mikrofonnya. Soalnya nggak muncul. Halo, ini AA siapa ini? Ada foto masa kecil tapi tidak ada namanya. Sorry, ya mah jingana Axel pas kecilnya. Fotonanya. Axel sehat. Axel sehat. Ustazah mau nanya nih. Kan di sini ada tanwin ya, bertemu sya. Itu ditahan atau tidak? Bertemu sya. Termasuk ke huruf yang 8 tadi enggak, sya? Enggak. Enggak ya. Enggak ada. Tadi kan hurufnya a, ha, go, kho, la, ro. Nah, ini sya enggak termasuk yang huruf tadi, berarti ditahan ya. Coba Axel tolong baca ini yang baris kedua. La u'azibannahu azaban syadid. Ini daknya dibaca nggak ya? Dibaca, karena ini kan bukan nggak ada buletannya. Nanti ada yang belajar ada buletannya. Buletan itu maksudnya ada di akhir ayat. Tapi kalau di akhir ayat pun ini dibaca syadida. Karena ini tidak ada di akhir ayat, berarti dibaca syadidan. Coba Axel tolong diulang ya. La u'azibannahu azaban syadidan. Syadidan. Sekali lagi deh, sekali lagi. La u'azibannahu azaban syadidan. Mantap, Pak Axel. Terima kasih ya. Ini jangan lupa dikasih nama atau ya. Ini cuma foto doang. Selanjutnya. Axel teh kelas 4A ya? Axel teh 4A. Sekarang berarti 4B. 4B siapa ya? Siapa ya yang udah resen dan belum dipilih 4B? Nah ini nih Teteh Gazia. Yang mana, Us? Teteh Gazia baris ketiga nih. Ini ada itu nggak sih? Oh ini mah nggak ada. Nyarinya yang ada non mati atau sukun dulu ya. Bukan baris ketiga. Nanti tanya bentar. Nih yang baris keempat nih. Ini ada nun sukun bertemu lam. Lam termasuk huruf yang 8 tadi? Bukan. Termasuk nggak? Kan tadi hurufnya apa aja? A, ha, go, ho, la, ro. Kalau lam termasuk nggak? Termasuk yang nggak ditahan nggak yang tadi Ustazah sebut nggak? Termasuk. Jadi ini nggak ditahan ya Teh ya? Maksudnya kalau Ustazah nanya, Teteh ini ditahan nggak bacanya? Ditahan. Tapi kalau misalnya... Lam akul. Iya, jadi ini nggak ditahan ya Teh. Jadi bukan akul, tapi langsung lam akul, karena termasuk yang 8 huruf. Jadi ingat kalau misalnya ada nun sukun bertemu ke 8 huruf yang tadi itu tidak ditahan ya. Coba Teteh Gazia tolong dibaca ini. Lam akul li asjuda li basyari. Sip, mantap. Terima kasih ya Teteh Gazia ya. Sudah mute kembali, terus bentar Ustazah berarti harus nyari dulu nih yang ada tanwin. Ini nih baris yang ini. Ini ya. Sekarang 4A berarti 4A yang belum siapa ya? Oh nih Panji nih.
Panji dibuka mikrofonnya. Bisa nggak, Panji atau malah nguak-nguak ke rubiknya. Buka Dibuka mikrofonnya. Mana Us? Yang ini yang baris ke berapa ini teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada tanwin bertemu lam. Ini ditahan nggak? Termasuk yang huruf tadi nggak? Kalau termasuk huruf yang tadi berarti nggak ditahan. Masuk ya. Jadi nggak idal, nggak ditahan lama. Tapi idal nggak. Kalau yang non mati ketemu fa, ditahan nggak? Tadi ada nggak fa di huruf yang 8 tadi? Tahan. Karena hurufnya aha, oho, lamro. Jadi yang ini tidak ditahan, yang ini ditahan. Coba Panji tolong dibaca ini. Ilalla amsaqtum khasyatal infaqi. Sip, mantap. Terima kasih ya Panji ya. Oke, sudah tadi sampelnya 3 orang. Yang sudah ngacung tapi belum terpilih tidak apa-apa ya. Jangan bersedih. Jadi Ustazah ingatkan lagi ini sebelum ke jilid 6. Kan huruf hijaiyah itu ada banyak ya. Tapi ada pengecualian yang maksudnya ketika dihukum nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf-huruf yang ke-8 tadi berarti tidak ditahan. Huruf apa aja itu nih Ustazah ingatkan lagi. Ini kayaknya di close dulu supaya kelihatan. Hehe. Ini bentuknya. Ya, jadi ketika ada nun mati, kita kasih warna merah. Ketika, warnanya tetap hitam. Ulangi. Nih, ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf ini ya, 8 huruf ini aha, go, kho, la, ro, itu merah sama pink. Tidak usah ditahan ya. Diingat-ingat ya, teteh yop. Oke, waktunya sudah habis untuk review tajwid tartil jilid 5. Nanti insya Allah hari Kamis berarti jilid 6 ya. Tasdik shadaqallahul azim. Boleh minum dulu ya, bisi capek. Atau tadi kan kita sudah murojaah, sudah itu boleh silakan minum dulu ya. Siapakah sekarang yang akan mengajar? Teneng. Wow, Hadijah menebak Ustazah Eka. Siapa lagi? Ayo, kita lihat aja ya siapa yang akan ada di frame ini. Harusnya. Ya, hidup. Kalau mau ngambil foto gimana? Buat laporan? Oh, udah. Sama yang pagi. Oh, sama yang pagi. Ya, nggak ada muka aku ya itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi adik-adik, teteh semuanya. Hey, apa kabar nih teteh? Semoga sehat selalu, semangat, dan niatkan belajar kita hari ini untuk ibadah. Masya Allah, Aradea asik sekali itu rebahan dari kemarin. Hei, Dea bangun. Ada yang lihat nggak itu Aradea lagi rebahan? Tuh, lihat tuh. Dia udah bangun sekarang. Oke. Teteh sudah disiapkan modul tematiknya.
Coba yang sudah disiapkan, angkat tangannya. Mana? Wih, ada Queensha. Nadia pakai emot tuh. Panji, Almira, Aradea. Wow, Aradea 2 tangan. Oh, sekarang jari. Gini-gini dia, senam jari. Oke. Wah, wih, langsung diangkat sama modulnya nih. Nih, Teteh semuanya, kemarin kan di tematik IPA, Ustazah Ani menugaskan Teteh untuk membaca buku ya, membaca materinya ya. Ada yang belum membaca? Coba angkat tangan yang belum baca. Yang belum baca materi. Wih, Queensha langsung angkat jari gini sampai senyum-senyum. Ada lagi yang belum baca materi? Ayo. Wih, Hasni juga belum nih katanya nih Hasni. Aradea udah baca belum? Gak akan kedengaran suaranya karena apa namanya? Si itunya apa tuh namanya? Apa sih namanya? Mikrofonnya di mute sama kami. Atau di sini yang sudah baca, memahami dan gak sabar buat pengen praktek nih materi ini nih siapa nih? Siapa? Wow, Ayang dari 4A, aku katanya. Wih, ada Fauzan udah gini-gini aja. Wih, ada Jasmine juga tuh. Siapa lagi? Arka lagi baca apa, Arka? Halo. Nih ada Gazani juga. Oke, Ustazah Eka pengen denger dong dari yang udah membaca nih, sudah memahami dan sudah nggak sabar pengen praktek. Ustazah Eka pengen denger. Ada yang mau menjelaskan kembali dari modul yang kemarin? Kemarin itu kita membaca tentang sifat-sifat cahaya. Nih, sifat-sifat cahaya itu ada apa aja? Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan sifat-sifat cahaya? Angkat tangannya. Mana? Adakah dari Teteh yang mau menyebutkan sifat-sifat cahaya? Oke, Teteh Khadijah. Sebentar, Teteh. Mana Teteh Khadijah? Oke. Oke. Silakan Teteh Khadijah. Kita dengarkan ya Teteh semuanya ya penjelasan tentang sifat-sifat cahaya dari Teteh Khadijah. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada banyak. Yang satu merambat lurus, yang kedua mampu menembus benda bening, ketiga mengalami pemantulan, yang keempat mengalami pembiasan, yang terakhir mengalami penguraian atau dispersi. Betul sekali. Sifat-sifat cahaya ini terdiri dari yang pertama, kalau cahaya itu sifatnya merambat lurus. Jadi kalau misalkan ada kita misalnya nih cahaya senter ketika disorotkan dia akan lurus ya. Nah, yang kedua, dia menembus benda bening. Misal nih, si cahaya ini disorotkan kepada kaca. Oke, kaca kan dia bening ya, bukan cermin ya, kaca ya. Nah, ketika disorotkan terhadap kaca, dia akan menembus. Kayak gitu. Yang ketiga, dia mengalami pemantulan ketika berhadapan dengan kayak dinding. Nih, kalau misalnya nih, cahaya matahari ketika bertemu dinding, dia memantul, kemudian mengalami pembiasan dan mengalami penguraian. Oke, di sini ada yang mau membacakan sifat cahaya dari yang merambat lurus, menembus benda bening dan mengalami pemantulan? Coba siapa? Kita baca aja ya, baca modulnya aja ya. Ada? Siapa yang mau membacakan penjelasan dari sifat-sifat cahaya? Boleh baca modulnya? Ayo, siapa?
Nggak ada. Kok sedih? Ayo, ATT. Fauzan mau, Fauzan? Ayo, ada yang mau? Panji, Teteh Ayang, Teteh Almira? Mau nggak? Wah, Mufid nih. Mufid mau baca? Oh, aku. Silakan Hasya. Sebentar ya, Hasya. Bentar. Hasya mau ya? Bentar, Hasya. Oke, silakan dinyalakan ininya Hasya, mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salihah. Merambat lurus. Contohnya, perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok. 2. Mampu menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Artinya tidak ada yang dipantulkan. 3. Mengalami pemantulan saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan melainkan dipantulkan. Oke, kemudian 4. Mengalami pembiasan. Pernahkah kamu melihat pensil yang seolah-olah patah saat sebagian dicelupkan ke dalam air? Terlihat kan jika pensil seolah-olah patah, pada kondisi sebenarnya pensil tidak patah. Loh, mengapa bisa demikian? Hal itu karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Seperti kamu mengetahui bahwa air dan udara memiliki indeks bias yang berbeda. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda, indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Peristiwa itu disebut sebagai pembiasan cahaya. 5. Mengalami penguraian dispersi. Siapa sih yang tidak suka melihat pelangi? Fenomena langit yang sangat indah itu tidak tiap waktu bisa kamu lihat, namun kamu tak perlu khawatir karena terbentuknya pelangi tidak lepas dari sifat-sifat cahaya yang disebut dispersi. Kamu juga bisa membuat pelangi dengan memanfaatkan sifat tersebut. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik putih menjadi monokromatik merah ungu. Pelangi dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda. Akibatnya warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Masya Allah, terima kasih banyak Tata Hasya. Oh iya, tadi ada beberapa yang bertanya, baca apa Ustazah? Nah, yang kita baca adalah modul tematik 4E. Coba diangkat covernya yang kayak gimana?
Biar teman-teman yang lain juga tahu, pintar sekali. Ya. Jadi, dan tadi juga Teteh Hasya membacakan modul tematik 4E yang bagian mata pelajaran IPA nih, kayak gitu. Oke, ada background-nya ya. Seperti itu, Teteh. Nah, tadi Teteh Hasya sudah menjelaskan nih tentang penjelasan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Bahwasanya cahaya ini ketika disorotkan atau tadi dicontohkan dengan lampu senter, dia akan merambat lurus, selurus-lurusnya sampai misalkan ada penghalang. Nah, kayak gitu. Yang kedua, dia menembus benda bening. Nah, ketika nih misalnya Teteh ketika Teteh memiliki misal senter itu disorotkan terhadap kaca atau kaca yang gelas gitu kan, benda-benda bening lainnya, itu dia akan diteruskan terus kayak gitu. Yang ketiga, cahaya ini mengalami pemantulan saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, besi, cahaya tidak dapat diteruskan melainkan dipantulkan. Terus yang keempat, kalau cahaya ini adalah mengalami pembiasaan. Teteh bisa dipraktekkan dengan memasukkan pensil atau ballpoint ke dalam gelas yang berisi air. Kenapa sih pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air dia seolah-olah terlihat patah? Karena ternyata dimensi air dan udara itu berbeda, Teteh, seperti itu. Yang kelima, cahaya mengalami penguraian. Nah, kayak kita nih kalau lihat pelangi, biasanya Teteh melihat pelangi itu selepas apa sih? Ada yang tahu? Kalau lihat pelangi selepas apa? Ya, Ayang, bentar. Silakan Ayang, buka mikrofonnya. Selepas apa, Ayang? Hujan. Selepas hujan. Nih bener nih, ada dari Hubni juga. Selepas hujan, Ustazah. Coba yang lain pernah nggak lihat pelangi ketika jam 12 siang dan matahari sedang terik-teriknya? Ada yang pernah lihat nggak? Enggak ya, iya. Nah, oke. Kebayang nggak sih ya, Teteh, kalau misalkan nih di bumi ini nggak ada cahaya, apa yang terjadi coba? Gimana? Gelap, pinter. Ya betul sekali. Kalau di bumi ini nggak ada cahaya, Teteh nggak bisa lihat apapun. Nah, cahaya yang Allah berikan di kehidupan kita tanpa kita membeli kayak listrik itu apa coba? Cahaya apa? Yang siang hari membuat terang benderang? Iya, Teteh Ayang udah bilang matahari katanya gitu. Apa? Matahari. Pintar. Kata Teteh Ayang matahari. Sama nih kata Gazani juga matahari. Kalau misalkan matahari ini nggak ada, kebayang ya, bumi ini sangat gelap dan pastinya aktivitas kita pun akan terhambat. Kalau malam hari ada apa coba? Yang bercahaya di langit? Apa? Pintar. Ada bulan. Nah, kita maju ya ke materi selanjutnya. Nih, Teteh boleh buka kembali modul tematiknya pada subtema yang kegiatan ketiga. Coba. Sudah? Yang halaman 25A. Oke. Coba diangkat modulnya yang sudah ketemu. Sudah? Coba Aradea mana Aradea? Wih, di Aradea. Aradea. Dia mah ya. Tugas Ustazah tugasnya apa? Nanti ya Aruna, halaman 25 sayang.
Tugasnya nanti di akhir. Halaman 25. Azza siapa Ustazah? Oh, siapa ya Azza? Tadi tuh ada yang namanya Azza soalnya. Oke, bagi ATT yang modulnya belum di-print, boleh di-print ya sayang? Azza. Oh iya Azam, bukan Azza. Oh iya Azam. Mohon maaf. Salah nama. Sudah dibuka modulnya? Coba angkat tangan yang sudah. Yeay, alhamdulillah. Oke. Nah, pada subtema kali ini kita akan membahas tentang cara kerja mata dan cermin. Masya Allah ya. Oke, tadi kan udah Teteh Hasya nih yang membacakan. Ada lagi yang mau membacakan? Ayo. Ada Teteh Quinsya. Baik, Teteh Quinsya. Oke. Halaman yang 26, Us. 25 sayang. Peta konsep. Cara kerja mata. Cara kerja mata dan cermin, peta konsep. Cara kerja mata menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Cara kerja cermin menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Oke. Nah, Percobaan sifat-sifat cahaya. Ada 3, ini cuma 2. Iya, jadi nanti yang terakhir itu ada percobaannya sayang. Jadi cara kerja mata dan cara kerja cermin. Yang pertama adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indera penglihatan itu apa? Mata. Kemudian materi selanjutnya adalah menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, Ustazah Eka akan membacakan terlebih dahulu ya. Cara kerja mata. Nih. Di modul kalian itu sudah ada gambar ini ya, gambar mata ya, yang terdiri dari apa aja? Ada pupil, ada retina, dan ada saraf mata. Baik, itu ada yang punya nama. Oke, nah yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, pantulan cahaya memasuki mata melalui lubang kecil yang disebut dengan pupil. Nah, di gambar adik-adik ATT bisa lihat nih, pupil itu yang mana ya? Yang bulat sayang, yang kecil. Nah, yang ketiga, berkas cahaya sampai pada retina yang membentuk gambar terbalik nih. Ketika di sini kan di gambarnya terlihat ada gambar apa? Ada gambar perahu ya. Diterima oleh retinanya dia dengan gambar terbalik. Yang keempat, pada retina terdapat saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Lalu kemudian saraf mata akan meneruskan informasi dari retina berupa gambar terbalik kepada otak. Dan kemudian otak menerjemahkan informasi tersebut. Masya Allah ya, ternyata Allah itu menciptakan mata dengan beragam fungsinya. Yang dengan mata ini kita bisa beraktivitas dengan sangat baik. Ya enggak? Kebayangkan kalau misalkan kita tidak memiliki mata, ya enggak Teteh? Oke. Nah, lanjut kepada cara kerja cermin. Di sini siapa yang senang sekali bercermin? Coba. Ada yang suka sekali bercermin? Ustazah Eka senang sekali bercermin nih. Di sekolah tuh kan ada cermin ya di toilet. Jadi kalau ke toilet pasti sekalian bercermin. Nih,
Teteh Khadijah, wah iya nih Teteh Khadijah nih suka sekali bercermin ya. Kalau AA ada yang suka bercermin? Wih, Aradea. Oke, Mufid suka. Ada Gazani. Gazani suka sekali bercermin nih. Ada lagi? Kalau bercermin biasanya kalian benerin apa sih? Benerin rambut ya kalau laki-laki ya. Kalau Ahwat? Wih, Aradea ngapain? Bener sisiran juga ya? Kalau Ahwat tuh biasanya benerin kerudung kan? Nah, oke, kita bahas tentang penjelasan cara kerja cermin ya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak lepas dari benda yang sangat berguna. Yang satu ini yaitu cermin. Cermin merupakan alat yang berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat benda di dalam cermin dengan sangat sempurna. Dengan menggunakan cermin, kita dapat melakukan beberapa kegiatan tanpa bantuan orang lain, seperti halnya berdandan, melihat keelokan wajah, dan banyak kegiatan lain yang menggunakan cermin. Cermin sendiri terdiri dari kaca dan lapisan silver yang di belakang kaca tersebut. Lapisan silver ini memiliki struktur mikroskopik yang sangat rapat dan memantulkan seluruh warna apabila terdapat cahaya yang mengenainya. Karena lapisan silver ini dipoleskan pada kaca, sehingga lapisan silver memiliki permukaan yang super rapat dan halus. Karena super halus dan rapatnya, lapisan silver tersebut akan membuat pantulan seluruh warna cahaya searah dan tidak terpencar-pencar sehingga kita dapat melihat benda dengan sempurna di dalam kaca tersebut. Adik-adik pernah memperhatikan cermin nggak? Siapa yang pernah memperhatikan cermin? Cermin bagian depan dan cermin bagian belakang. Amar pernah katanya. Ada yang di rumahnya punya cermin kecil? Coba kalau ada yang punya cermin kecil, boleh diambil dan ditunjukkan ke teman-teman. Ayo, boleh. Ayang, boleh Ayang, sayang. Kalau Teteh kalau punya cermin yang kecil, boleh diambil dan ditunjukkan. Nah, cermin itu kan terdiri dari bagian depan dan bagian belakang ya. Bagian depan cermin biasanya kita gunakan untuk melihat pantulan diri kita. Nah, coba Teteh Ayang. Tuh Teteh Ayang udah memperlihatkan cerminnya nih. Nah, oke, betul. Felicia juga sama. Oke, nah bagian depan cermin itu kita gunakan sebagai sebagai alat bantu untuk kita melihat pantulan diri untuk berdandan atau untuk misal kalau mau rapihin rambut gitu kan, jadi nggak harus minta tolong ke orang lain, udah rapi atau belum kayak gitu. Sedangkan bagian belakangnya ada yang bisa lihat bagian belakang cermin. Nah, kalau yang Teteh Ayang itu tertutup ya, sama yang tadi Teteh Felicia juga itu tertutup ya di bagian belakangnya. Bagian belakang cermin ini dia terdiri dari lapisan-lapisan silver. Ada yang pernah lihat lapisan silver dari cermin? Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan yang pernah lihat lapisan silver di belakang cermin. Biasanya kalau yang punya cermin yang besar nih digantung di kamar atau di toilet, nah Teteh bisa dilihat langsung. Benar tuh. Coba bagian belakangnya cek deh. Ada lapisan silvernya enggak ya? Kalau yang sudah cek, boleh angkat tangan atau boleh tulis aku sudah Ustazah gitu. Pintar, betul sekali Nadia Zahra. Belakangnya berwarna silver. Ada lagi yang sudah membuktikan bahwa belakang cermin ini berwarna silver? Atau terdiri dari lapisan-lapisan silver?
Ada lagi nih. Siapa nih yang sudah nih? Aku udah, kata Zaki Fauzan. Arkan juga sama, aku udah. Wow, oke. Nah, jadi ketika sudah diteliti, kenapa sih cermin itu kan dia bahan bakunya kaca ya? Tapi kalau lihat jendela, dia ternyata apa? Dia tidak bisa dipakai untuk bercermin atau dia tembus ya, transparan ya kalau kaca tuh gitu kan. Jadi kita bisa melihat benda lain melalui kaca, tapi kalau cermin dia itu bagian belakangnya tertutup seperti itu. Nah, sekarang Teteh, di sini siapa yang sudah kepingin banget melakukan percobaan praktek dari sifat-sifat cahaya? Aku. Ada lagi. Coba angkat tangan. Banyak yang angkat tangan ternyata. Nah, praktek IPA kali ini, kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Apa aja sih tadi sifat-sifat cahaya? Apa aja? Coba. Tadi, oke Mufid, silakan Mufid. Disebutkan tadi sifat-sifat cahaya apa aja? Sifat cahaya merambat lurus, mampu menembus benda bening, mengalami pemantulan, dan mengalami pembiasaan, mengalami penguraian dispersi. Oke. Nah, kita hari ini akan mencoba praktek atau melakukan percobaan dari sifat-sifat cahaya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa bisa menyiapkan bahan-bahannya gampang banget nih. Teman-teman bisa menyiapkan, yang pertama ada senter, yang kedua ada kaca, atau bisa dilakukan juga dengan gelas kalau misalkan tidak ada kaca. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan lilin. Nah, nanti teman-teman di rumah bisa mempraktekkan dari sifat-sifat cahaya ini. Nah, untuk praktek cahaya merambat lurus, Teteh cukup menyiapkan satu buah senter, satu buah kertas, dan satu buah lilin. Nah, nanti sama Teteh semua, itu si lilin dinyalain, kemudian disorotkan oleh lampu senter, dan dihadapkan kepada kertas. Teteh bisa lihat di halaman 28 ya. Sudah dibuka halaman 28-nya? Silakan. RR Kilemen siapa nih? Ustazah izin ke kamar mandi, mangga. Nah, untuk percobaan yang kedua, itu ada percobaan selain sifat cahaya yang merambat lurus, ada pula yang cahaya menembus benda bening. Nah, nanti Teteh semua bisa melakukannya di rumah dengan bahan-bahan yang ada, dan itu sangat simpel ya. Di sini ada yang kesulitan enggak? Oh, enggak boleh sayang. Zahir, tidak main handphone dulu ya, nanti ya. Di sini ada yang sedang main handphone kah? Enggak ada Ustazah. Oke, terima kasih. Oke, nah teman-teman boleh disiapkan perlengkapannya setelah selesai Zoom meeting ini untuk melakukan percobaan ya. Percobaannya ini sangat simpel sekali. Yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan senter, lilin, kertas, kaca atau gelas,
Nah, dan juga satu lagi ada ballpoint. Dari percobaan yang ada, teman-teman boleh pilih satu percobaan aja. Misal, oh aku mah mau cahaya merambat lurus aja, boleh gitu kan. Satu orang satu percobaan, seperti itu. Nanti sama teman-teman dicatat hasil percobaannya dan difotokan ya. Difotokan terlebih dahulu, kemudian dicatat dan melakukan laporan percobaan di halaman 32. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan tentang sifat-sifat cahaya? Ada videonya enggak? Ustaz Zani, aku nggak nyiapin video. Hah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada aja ya? Atau minta mereka nyari YouTube? Oke, nah untuk Ustazah bikin videonya aku nggak ngerti. Oke. Nah untuk videonya Ustazah kirim linknya aja ya nanti via chat gimana? Boleh? Oke. Nah teman-teman bisa lihat lagi di halaman 28 ya bagaimana cara melakukan percobaannya dan itu tuh sangat simpel. Dan nanti kalau misalkan betul di WA aja. Dan nanti kalau misalkan teman-teman aku bingung nih cara bikinnya apa, itu gampang bisa langsung WA Ustazah Eka ya, oke? Nah, untuk PPKN tadi tuh Oke, nah sekarang kita langsung ke tematik PPKN ya bersama Ustadz Gilang. Buat ATT yang mau minum dulu, boleh silakan ditunggu. Dikasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambahin lagi 1 menit. Boleh pulpen bengkok. Kalau pulpennya bengkok dari sananya, mending pakai pulpen lurus aja. Ustazah, mikroskopik itu apa? Teman-teman, ada yang tahu tidak mikroskopik itu apa? Coba angkat tangan. Zaki tahu? Sebentar, kita dengar jawaban dari Zaki ya. Silakan Zaki. Enggak. Ada yang tahu lagi apa itu mikroskopik? Ayo. Nah, ada yang tahu? Tidak. Oke. Alat pembesar. Kata Ghazani, mikroskopik itu adalah alat pembesar untuk ngeliatin apa yang nggak bisa kita lihat. Pintar. Ustazah bikin yang di halaman 28. Betul. Kita praktek di halaman 28, 29, dan 30. Juga 31. Jadi dari setiap sifat-sifat cahaya, kita hanya praktek satu sifat cahaya aja ya. Diambil salah satunya aja ya. Misal nih, kan tadi tuh ada cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, kemudian cahaya yang dipantulkan, dan yang dibiaskan. Dari keempat ini, teman-teman hanya ambil satu aja. Oke?
Simpel kan? Us udah jam 9. Oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan kembali, Teteh boleh langsung chat Ustazah Eka, oke? Sekarang saatnya kita bersama Ustadz Gilang. Silakan Ustadz Gilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum boleh keluar, belum beres anak saleh-saleha, ya Allah. Kalian, Ustaz cepat aja karena kita sudah sedikit lagi waktunya. Untuk tematik PPKN, kalian buka sebentar. Kita share screen ya. Hubni, kenapa itu bibirnya Hubni? Kok merah banget sih? Nggak berdarah itu. Lihat aku Zahir Azizi. Mana Zahir coba? Angkat tangannya biar langsung kelihatan ke depan. Di raise your hand. Kenapa Zahir? Mana Zahir? Nggak ada Zahir. Nggak dibuka. Aziz Zahir. Aziz ya? Oke langsung aja karena biar nggak lama-lama. Boleh Azaki sebentar ya. Kita lihat dulu tematiknya. Kali ini kita akan belajar mengenai sila selanjutnya. Terakhir kita udah sila keberapa? Anak soleh-soleha? Betul, sila ketiga. Sila yang pertama, bagaimana bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, berarti yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Persatuan Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Apa sih? Bisa. Lupa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Indonesia. 4. Iya betul kan? Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nih, ini sila paling panjang ya. Betul Teteh Hasya? Yuk dibuka dulu modulenya, module. I-modulnya dibuka dulu. Kita lihat sama-sama biar nggak ada yang nerka-nerka ya. Ya benar, Ahubni. Nih, dilihat modulnya tematik 4E, 4E. Teh Almira itu kenapa kepalanya doang yang muncul? Almira 4C, Masya Allah. Kaget Ustaz ya. Dilihat. Ya Allah, mana ini? Kok lama banget. Nah, ini dia anak soleh-soleha. Sila keempat di Pancasila. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya itu sila keempat adalah banteng. Kalian biasa melihat banteng di mana? Kebun binatang. Ada nggak banteng kebun binatang? Ada ya. Di belakang ada kebun binatang, banteng ada. Boleh, Azi, boleh. Boleh banget. Biasanya kalau banteng adanya di desa-desa ya. Banteng sama kerbau sebenarnya sama, satu keluarga. Cuma bedanya kalau kerbau biasanya suka dipakai buat kerja. Kalau banteng itu dulu buat kayak pertunjukan yang adu banteng atau enggak buat yang di apa itu namanya? Spanyol itu yang matador ya. Yang buat pakai kain-kain merah. Buat video lagi Ustaz. Nanti ya. Setelah kita beres PPKN 4 dan 5,
kalian boleh bikin video lagi, tapi nanti aja, jangan terlalu sering. Oke, jadi sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng karena di alam itu banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul. Kemanapun banteng pergi, banteng selalu berkelompok dan dipimpin oleh seekor banteng pilihan. Nah, maksudnya di sini satu ekor banteng pilihan itu adalah banteng terbaik, banteng yang paling kuat, banteng yang paling berani. Nah, maka dari itu kenapa sila keempat itu adalah kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena seorang pemimpin itu digambarkan harus bijaksana, harus bisa mengayomi atau bisa bisa menjaga kelompoknya, bisa mengarahkan, bisa menuntun, bisa membawa kelompok yang dia pimpin itu ke arah yang benar, seperti itu ya. Nah, demi kepentingan bersama, bangsa Indonesia juga harus selalu satu tujuan, selalu bersepakat, selalu serta mengutamakan kebersamaan. Jadi kenapa dipilihnya itu banteng? Karena tadi banteng itu ibaratnya binatang yang selalu berkelompok dan memiliki satu pemimpin, di mana pemimpinnya itu harus kuat, berani, pintar. Kalau manusia ya harus cerdas, harus bijaksana, dan hal-hal baik lainnya. Nah, itu kenapa sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Karena di alam kalau banteng bagus ya, filosofinya atau ilmunya bisa kita ambil dari makhluk banteng ini. Seperti itu. Kalau selainnya kalian bisa baca ya. Nah, sila keempat Pancasila mengandung 4 nilai. Ada 4 nilai utama dari sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu kenapa kita di sini ada bacaan mufakat atau musyawarah ya. Musyawarah itu kan artinya kita ngobrol sama orang. Musyawarah itu kita ngobrol sama orang dan kita berembuk atau berdiskusi agar kita mencapai suatu kesepakatan. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang tadi ya, jadi nggak boleh saling maksa, nggak boleh cuman aku maunya ini, kalian nggak akan aku dengar, nggak boleh kayak gitu. Harus saling ngobrol. Yang ketiga, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau misalkan kita bermusyawarah, kita ngobrol, kita nggak boleh misalkan ngelihat cuman beberapa orang aja, tapi harus keseluruhan. Misalkan ada 4 orang. Yang satu itu maunya kita ke Bogor, yang satu lagi maunya ke Jakarta, yang 2 maunya ke Bandung. Nah, kita itu harus nanya, kenapa sih mau ke Bogor, kenapa sih mau ke Jakarta, dan kenapa yang 2 lagi maunya ke Bandung. Kita harus tahu alasan mereka apa, dan kita harus cari jalan keluarnya, kita mau kemana sebenarnya. Misalkan ke Jakarta karena ada Dufan, ke Bogor karena ada Puncak, ke Bandung karena ada Lembang misalkan. Nah, kita tuh pokoknya harus ngobrol. Dalam bermusyawarah, dalam menentukan sesuatu, kita harus sering-sering berkomunikasi sama orang-orang dan kita harus menentukan tujuan itu bersama-sama ya, dengan tujuan yang terbaik. Pokoknya harus panjang lebar ngobrolnya. Dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri atau golongan ya. Golongan itu artinya kelompok atau ya kelompok. Yang terakhir, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalkan kalian sudah bermusyawarah, sudah bermufakat, sudah ngobrol, ngumpul, kalian misalkan aku maunya ke Bogor, tapi jadinya kita ke Bandung. Nah, nggak boleh sampai kita, kenapa sih harus ke Bandung, aku mau ke Bogor. Nah, nggak boleh gitu ya. Setiap keputusan yang sudah diambil dari sistem musyawarah, berarti kita semua setuju. Dalam artian kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, tidak boleh murang-maring. Intinya dalam musyawarah itu kita harus mengeluarkan apa yang kita mau dan tidak suka saat musyawarah. Jika sudah tercapai tujuan musyawarahnya atau tujuan obrolannya, kita harus setuju dan mengikuti apa yang menjadi hasilnya. Seperti itu ya, anak soleh solehah untuk hari ini. Singkat saja karena waktunya sudah lebih juga. Itu tadi tentang sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi, apa Ustaz Anti bunyinya? Sila keempat? Coba apa tadi bunyinya? Ada yang bisa mengulangi nggak? Ustaz mau menyebutkan dulu. Teteh Lova tahu, ask to unmute. Apa tadi Teteh Lova bunyinya? Hello? Teteh Lova. Teteh Lova.
Halo. Oke, tadi apa bunyi Teteh Lova? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, luar biasa ya. Berarti mendengarkan meskipun tadi Ustadz ngomongnya panjang lebar, tapi intinya dapat. Luar biasa. Terima kasih Teteh Lova. Ustadz mute lagi. Nah, tadi itu dia ya. Yang dibilang oleh Teteh Lova tentang sila keempat. Lambangnya banteng. Kita sudah mempelajari 4 sila, tinggal 1 sila lagi insya Allah minggu depan. Nah, untuk sekarang tugasnya adalah e-modul. Kita menulis lagi ya, karena udah lama banget kita nggak nulis di modul nih. Jadi Ustadz pengen kalian sedikit bergerak motorik halusnya untuk menulis ya. Tugasnya adalah halaman 14 e-modul. Di sini kalian tinggal menuliskan sikapnya apa dan nilai yang sesuainya apa berdasarkan sila keempat. Kalau misalkan Ustadz nilainya apa sih? Tinggal kalian lihatnya di sini ya. Biar lebih gampang, 4 nilai yang di sini boleh dimasukkan ke sini. Tinggal cari 1 nilai lagi. Boleh searching di internet, boleh kalian misalkan mengira-ngira nilai yang sesuai apa ya kira-kira, itu terserah. Nanti Ustadz periksa, insya Allah nanti kita koreksi minggu depannya lagi. Kalau misalkan ada yang kira-kiranya masih dibingungkan, masih membingungi. Oke? Itu aja Teteh Soleh-Soleha. Oke? Boleh. Ada pertanyaan? Oh, luar biasa tidak ada ya. Luar biasa. Terima kasih. Langsung aja kalau gitu. Enggak boleh. Azaki enggak boleh. Ada mana Hubni coba. Ustaz stop share dulu ya. Mana Hubni ada apa? Mau bertanya apa Hubni? Kalau misalkan melenceng awas. Mana Hubni teh? Digimanain, Teteh Nadia digimanain. Tinggal diisi sikapnya apa dan nilai sesuainya apa. Misalkan sikapnya menyetujui apa yang sudah menyetujui apa yang sudah diobrolkan oleh kelompok, itu sikapnya. Nilai yang sesuainya adalah yang tadi. Nilainya adalah yang tadi. Usah share lagi nih biar gampang. Siap. Nih misalkan sikapnya adalah menyetujui hasil keputusan dari musyawarah. Nilai sesuainya adalah yang tadi, misalkan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, itu bisa. Tengah sikapnya menerima hasil keputusan dari musyawarah, itu juga bisa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalian bisa sikapnya apapun ya. Banyak sikap diantara kalau musyawarah ya, banyak banget. Kalian bisa lihat sikap siapa, sikap kita, boleh sikap kita, terutama sikap kita ya. Kan di sini ditulisnya Raja Hayam Wuruk sedang mengadakan sidang. Nah, itu cuman kayak gambaran aja, contoh dari cerita yang sudah lalu. Nah, kalau misalkan sikap mengisi di sini, boleh sikap kalian aja. Misalkan sikap Nadia apa? Kalau misalkan ada sesuatu, tuliskan nilai sesuainya apa. Tafadhol, Mufid. Oke. Ya, aku beri sebentar. Segitu aja tugasnya. Tinggal nulis sikapnya apa, nilai sesuainya apa ya. Insya Allah mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau ada yang tidak dimengerti lagi, boleh tanya Ustadz via Japri ke WA. Untuk tematik, kalau misalkan part A ke Ustadz, part B ke Ustazah Hadis, part C ke Ustazah Eka sekarang ya. Kalau mau bertanya. Insya Allah kalau misalkan kita bisa jawab, akan dijawab. Oke, terima kasih Teteh Soleh-Soleha. Untuk hari ini cukup pembelajarannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menuju ke penutupan di akhir bersama Ustadz yang sudah lama tidak berjumpa. Ini dia Ustadz. Halaman berapa ya Allah? Sebentar. Tugasnya halaman 14. 14 ya. Oke. Halaman 14. Bye. Mana muka saya?
Oke. Hai. Oh, ada backgroundnya. Apa itu bacaannya? Sepenggal masa. Masya Allah. Sekarang hari pahlawan nasional ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Sudah tibalah kita di penghujung acara ini. Terima kasih kepada Teteh yang sudah mendoakan Ustadz dan Ustazah Hadis untuk segera pulih dari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua sehat walafiat. Jangan sampai ada yang sakit ya. Kita harus fit meskipun di rumah. Jangan lupa gerak-gerak juga di rumah ya. Beraktivitas olahraga itu bagus. Kemudian kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi dan sehat. Dan istirahat yang cukup ya. Seperti itu. Kunci hidup sehat itu seperti itu, sederhana sih. Kita melakukan pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan melakukan aktivitas yang baik juga. Oke, seperti itu. Apabila ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini, yaitu ada pembelajaran PPKN dan IPA, silahkan tanyakan kepada Ustadz dan Ustazahnya ya. Kelas A ada Ustadz Gilang, kelas B ada Ustazah Adis, dan kelas C ada Ustazah Eka ya. Seperti itu anak-anak yang soleh dan soleha. Ustadz pengen dengar siapa yang Ustadz pengen tunjuk tangan aja deh siapa yang berani untuk menutup kegiatan Zoom pagi kali ini. Siapa? Hei, siapa? Aduh, ada yang bersin. Alhamdulillah. Ada Teteh Farah nih. Teteh Farah mau? Kok kabur hilang lagi? Enggak. Ada siapa? Dari siapa? Ustadz mau lihat deh. Screen 2 ada siapa yang ingin menutup kegiatan pagi kali ini? Teteh Vivi mau menutup kegiatan pagi kali ini? Oh mau, channel Teteh Vivi. Teteh Vivi tadi belum ya? Mana kok hilang lagi? Oh ini. Sip. Sudah hafal Teteh? Bacaannya apa? Gimana bacanya Ustazah? Saya bisa jadi yang lupa karena sering. Wal waba. Yang itu hafal Teteh? Pak. Coba cek dulu Teteh Vivi, ada suaranya kah Teteh Vivi? Halo Teteh Vivi. Halo. Ada suaranya. Silakan Teteh Vivi. Istiadah dan Bersiap. jika berdoa. Doaan. Allahumma fatnal gola wal wabah wal bala fit dunya qassah fi baladina Indonesia. Amin. Mari kita tutup bersama-sama. Terima kasih Teteh Vivi sebelumnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali sambil tarik nafas. Astagfirullahalazim. 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 Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teteh yang soleh dan soleha, Ustadz undur pamit. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Zoom pagi kali ini. Kita tetap jaga kesehatan, jaga senyum juga karena itu akan menjadikan kalian awet muda ya. Tapi senyumnya nggak gini juga ya, bahaya. Oke, terima kasih. Ustadz undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.